Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, mohon maaf suara yang sedikit serak karena kondisi badan yang belum terlalu fit. Jadi nih ada pasien TP Ciko dengan gejala mati total. Tuh, tanpa ada indikator sama sekali. Dan kata yang punya, ini sudah pernah dibongkar tapi tidak hidup. Oke, jadi jika permasalahan seperti ini, apabila mati total dan apabila pun ada masalah pada regulator, amat sangat mudah karena ini memakai tegangan tunggal 12 volt. Ada suara habis. Oke, maaf kondisi badan yang kurang sehat. Jadi ini bisa nggak bisa, harus bisa. Karena kenapa? Apabila di power supply-nya cukup dengan adaptor 12 volt bekas apa ya, bekas casan laptop pun bisa. Jadi ini harus hidup. Ada pan masih sakitan. Oke, tunggu basa-basi, kita bongkar aja. Bongkar bang, bongkar. Sakit juga, ngoceh terus. Alhamdulillah malam ini saya ditemani oleh seperti biasa sales seperti mati, woi. Dan alhamdulillah ada bapak security yang jaga malam. Oke, lanjut. Jadi bengkel saya alhamdulillah aman, cuma sering hilang handphone aja, kurang ajar. Oke, jadi ini power supply-nya. Kita berfokus pada power supply. Oke. Nih teman-teman, sudah buduk banget. Dan ini pun ada jumperan di atas yang seharusnya ada di bawah. Ntar kita rapikan dulu. Jadi buat teman-teman, apabila bertemu dengan tipikal tipis seperti ini pun rusak, nggak jadi masalah. Kita bisa ganti dengan adaptor bekas laptop yang 12 volt, itu sudah cukup menggantikan ini. Jadi jika memang di power supply doang, halus, dik dipin dong beres. Oke, lanjut pada penganalisaan. Suara udah mulai lain. Hah? Suara udah mulai lain. Bukan suara udah mulai lain, kemana udah lain, udah 3 hari, udah 1 minggu, wah suara mau begini. Aduh. Terus gimana kerjaan numpuk. Oke, kita taruh probe pada skala yang menyala. Bentar, waduh baterainya copot. Nih teman-teman, perhatikan. Apabila menyala itu menandakan bahwa rangkaian terhubung singkat. Oke, kita cek pada MOSFET-nya. Oke, bagus. Oke, MOSFET dalam keadaan baik-baik saja karena enggak berhubung seperti ini. Oke, jadi MOSFET bagus dan kita akan mengecek 4 dioda ini. Ini sama mengeceknya dibolak-balikan. Apabila dibolak-balikan menyala, maka itu pertanda rusak. Oke, kita cek. Bagus. Oke, bagus. Satu lagi. Oke, bagus. Dibolak-balikan nggak menyala, mati. Dan ini nyala, bagus. Oke. Oke, bagus. Dan nih teman-teman, nih ada satu jalur yang terkelupas dan
Ini pun si kring hangus, mungkin karena nih elko sedikit menjelut, bukan sedikit tapi parah menjelutnya. Jadi ini pun harus kita ganti, mungkin sentakan dari sini yang menyebabkan ini terbakar. Oke, ntar. Oke, seperti ini. Dan ntar nih terlihat hangus di sini. Terlihat hangus di sini. Dan kita lihat juga nih, ini ada kaki lilitan. Ada lilitan, apakah terhubung atau tidaknya. Ntar pokok mati. Kita cek lilitannya. Ini pemasukan dari sini satu dan dari sini satu, maka nggak kelihatan ya, dari sini satu dan dari sini satu, berarti dari sini dia melangkah ke sini, dari sini dia melangkah ke sini. Oke, itu benar teman-teman. Tuh kita cek kedua lilitannya. Oke teman-teman, satu tidak terhubung. Nih yang satu terhubung, kelihatan ya, satu tidak terhubung, maka ganti lagi aja, kurang ajar. Nih teman-teman, nih kayaknya saya nggak punya yang kecil seperti ini, kita ganti aja yang bekas TV tabung. Ntar saya nyari copotan dulu. Ini saya udah nyopot dari bekas TV tabung. Nih yang ini besar banget dan yang ini kecil, jadi kita akalin aja teman-teman. Nih dia seharusnya di sini teman-teman, jadi kita akan akalin aja dengan kabel, kita jumper. Jadi teknisi itu harus banyak akal. Dan kita pasang aja langsung. Nih teman-teman, perhatikan di sininya teman-teman. Nih dari sini, nih fokus. Nih dari sini, nih pengeluaran dari dioda nih teman-teman, dia berarti ke sini dan yang satunya berarti ke sini. Nih yang ini terhubung kan, nih ini di sini. Nah ini di sini dan ini yang ini, berarti kita akan memasangnya seperti ini. Oke, sekarang kita tes lagi teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang nih. Ini ada, ini si kring, kita langsungin aja pakai kabel. Oke, seperti ini. Nanti kita rapikan aja, yang penting muat dulu aja. Sekarang kita cek.
Oke teman-teman, fokus, fokus, fokus. Oke, sekarang kita nih ada kabel 2 yang tadi terputus. Apabila teman-teman bingung, bentar saya kecilkan lagi. Bentar. Nih, copot. Maaf, bautnya hilang. Saya pun tahu gimana ini bautnya. Apabila teman-teman bingung yang mana hitam dan yang mana merah, cukup satu truk taruh sini, truk hitam kita lihat. Oke, ini menyala, kita balikan. Oke, menyala, berarti ini kita temukan hitam. Apabila merah, nih menyala padam dan kita balikan pasti mati. Oke, lampu padam. Jadi inilah yang kita dapati bahwa ini adalah hitamnya. Nih kabel yang ini yang hitam. Nih berarti yang merah kita bungkus dan kita langsung pasang. Nih yang tadi jalur terputus, kita langsungin aja teman-teman di sini. Oh nggak kelihatan ya, maaf. Dan langsung aja kita tes apakah meleduk. Oke, tombol udah merah, udah menyala. Nggak kelihatan ya, bentar saya cabut dulu, mudah-mudahan aja baterainya masih kuat. Tuh teman-teman, udah menyala. Sekarang kita cari tombol onnya. Oke, udah on. Dan ya, dia meletus lagi. Tuh. Saya memasang sikringnya terlalu ke atasan, jadi dia menempel. Oke, bentar. Saya memasang sikringnya menempel. Oke, nih teman-teman udah saya rapikan, nih biar enak dilihat. Jadi tadi kasus pertama putus jalur, tadi juga ada lilitan induktor putus jalur. Jadi sekarang kita tes apakah hidup. Jadi buat teman-teman apabila kasus seperti ini nggak usah khawatir, karena kenapa? Yang tadi saya bilang pakai adaptor 9 volt, pakai adaptor 12 volt pun bagus. Jadi alhamdulillah teman-teman, nih kasus telah selesai. Jadi no sinyal karena belum ada antena. Jadi buat teman-teman, semoga ini dapat bermanfaat buat yang khususnya masih pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.